Usai diterjang banjir bandang, kota Zhengzhou, Cina kini dilanda COVID varian Delta. Kota Zhengzhou, Provinsi Henan, Cina mulai dilanda wabah COVID-19 varian Delta di tengah upaya pemulihan akibat bencana banjir yang menewaskan puluhan warga. Hingga Sabtu, 31 Juli malam waktu setempat terdapat 11 kasus positif dan 16 kasus tanpa gejala. Kasus tanpa gejala pertama di wilayah tengah Cina itu ditemukan pada Jumat, 30 Juli. Zhengzhou menjadi kota lainnya yang mengalami peningkatan kasus Delta sangat cepat setelah kota Nanjing, Provinsi Jiangsu, demikian media Cina. Kepala Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kota Zhengzhou, Wang Zhongqiang, mengungkapkan sebagian besar kasus positif ditemukan di rumah sakit nomor 6 di kota itu, termasuk petugas kebersihan, staf medis, dan pasien rawat inap. Rumah sakit itu menjadi rumah sakit rujukan bagi orang tanpa gejala yang baru datang dari luar negeri. Menurut Wang, dibandingkan dengan kota-kota lain seperti Nanjing, Zhangjiajie, Provinsi Hunan, dan Chengdu, Provinsi Sichuan, penyebaran varian Delta di Zhengzhou lebih cepat dan kemungkinan butuh waktu lama untuk pulih. Zhengzhou sedang melakukan berbagai upaya pemulihan akibat bencana banjir yang menewaskan 51 orang hingga 23 Juli di seluruh wilayah Provinsi Henan. Jumlah korban tewas akibat banjir mencapai 99 orang. Saat ini di Zhengzhou terdapat satu daerah berisiko tinggi COVID-19 dan 3 daerah risiko sedang. Sekretaris Partai Komunis Cina Komite Provinsi Henan, Lau Yangsheng, menginstruksikan pengetatan penjagaan untuk mencegah meluasnya wabah tersebut. Ia juga memerintahkan investigasi lebih lanjut mengenai sumber wabah tersebut dan warga setempat tidak boleh meninggalkan wilayah Henan. Penerbangan internasional ke Henan harus diperiksa secara ketat dan rantai pasokan serta surat internasional harus melalui pengujian ekspor-impor yang ketat. Lau meminta kegiatan pertemuan massal dibatalkan, vaksinasi dipercepat, dan penyebaran informasi wabah ke seluruh masyarakat agar dilakukan secara tepat dan transparan. Peringatan tsunami diaktifkan usai gempa magnitudo 8,2 guncang Alaska. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,2 dilaporkan sudah mengguncang Alaska, Amerika Serikat. Peringatan tsunami juga telah dikeluarkan untuk beberapa wilayah di negara bagian. Data dari US Geological Survey menunjukkan gempa sangat kuat itu terjadi sekitar 91 km timur tenggara Perryville, Alaska pada Rabu 28 Juli pukul 22.15 waktu setempat. Pusat gempa berada pada kedalaman 46,7 km, sehingga dianggap gempa dangkal seperti dikutip CNN. Setidaknya ada 2 gempa susulan yang kuat termasuk kekuatan awal magnitudo 6,2 dan 5,6, lapor USGS. Pusat Peringatan Tsunami Nasional Amerika Serikat telah memberikan alarm untuk wilayah di Alaska Selatan dan Semenanjung Alaska dari pintu masuk Hinchcock ke Unimak Pass dan Kepulauan Aleutian, dari Unimak Pass ke Samalga Pass yang berjarak 30 km sebelah barat dari Nikolsky. Di Kodiak, polisi menghimbau warga untuk pindah ke daratan tinggi. Menambahkan, sekolah menengah juga telah dibuka sebagai lokasi evakuasi. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik Layanan Cuaca Nasional juga mengeluarkan peringatan tsunami untuk Hawaii. Tingkat bahaya tsunami sedang dievaluasi untuk pantai Pasifik Amerika Serikat dan Kanada serta wilayah lainnya di Amerika Utara.
Efek cuaca yang parah industri Cina merosot. Efek badai para industri Cina sedang terpukul. Industri Cina tumbuh lebih lemah pada bulan Juli daripada sejak awal epidemi. Para ahli sangat prihatin dengan bisnis ekspor yang rendah. Ini bukan hanya karena hambatan pasokan dalam perdagangan global. Di Cina, industri kembali kehilangan momentum setelah pemulihan yang kuat dari krisis corona. Data Badan Statistik Cina menunjukkan aktivitas pabrik turun bulan ini ke level terendah sejak dimulainya pandemi corona. Pihak berwenang menyalahkan antara lain cuaca ekstrim atas penurunan tersebut. Menurut Badan Statistik yang disebut Purchasing Managers Index turun menjadi 50,4 pada bulan Juli. Pada bulan sebelumnya, nilai ini masih 50,9. EMI di atas 50 dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi dan nilai di bawah yang para ahli pandang sebagai indikasi kontraksi ekonomi satu negara. Para ekonom memberikan perhatian khusus pada perkembangan bisnis ekspor. Sinyal yang paling mengkhawatirkan adalah indeks pesanan ekspor baru yang mencapai level terendah sejak Juli tahun lalu, kata Ziwei Zhang, kepala ekonom di Pinpoint Asset Management. Bencana alam melemah. Ekonomi di Cina secara umum masih tumbuh tetapi melambat, kata Zhao Xinghe dari Biro Statistik. Zhao mengatakan beberapa perusahaan di Cina menggunakan Juli untuk memperbaiki peralatan mereka. Peningkatan biaya bahan baku, logistik, dan kemacetan pasokan dalam perdagangan global berkontribusi terhadap perlambatan tersebut dikombinasikan dengan efek badai hebat seperti pemanasan lokal, banjir, dan bencana alam. Hal ini menghasilkan pertumbuhan yang relatif lemah di sektor manufaktur. Zhao tidak menyebutkan bencana cuaca buruk tertentu. Pada bulan Juli, Provinsi Henan di Cina tengah mengalami banjir besar yang disebabkan oleh hujan lebat. Lebih dari 70 orang tewas dan kerusakan properti mencapai miliaran yuan. Di Henan, antara lain Foxconn mengoperasikan pabrik yang memproduksi iPhone. Menurut Badan Statistik yang disebut Purchasing Managers Index turun menjadi 50,4 pada bulan Juli. Pada bulan sebelumnya, nilai ini masih 50,9. EMI di atas 50 dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi dan nilai di bawah yang para ahli pandang sebagai indikasi kontraksi ekonomi satu negara. Para ekonom memberikan perhatian khusus pada perkembangan bisnis ekspor. Sinyal yang paling mengkhawatirkan adalah indeks pesanan ekspor baru yang mencapai level terendah sejak Juli tahun lalu, kata Ziwei Zhang, kepala ekonom di Pinpoint Asset Management.